الحمد لله الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات كمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه وأمته أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، أما بعد. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini Allah menggerakkan kaki kita, mengayuhkan pikiran kita, hati kita untuk sama-sama menuju masjid Allah yang mulia ini, sama-sama menunaikan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan dan keislaman yang sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada teladan kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang namanya selalu kita merindukannya dan kita mengharapkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jemaah sekalian adalah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal yang terbaik di dunia dan akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam kitab Nasail Ibad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengisyaratkan dahulu kala, dan nasihat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman, akan datang suatu zaman, satu masa, ala ummati, kepada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah zaman yang sekarang ini ataukah apa zaman yang nanti? Maka kita lihat ciri-ciri zaman yang beliau sallallahu alaihi wasallam isyaratkan dahulu kala. Yafiruna minal ulama, yaitu adalah orang-orang yang berlari daripada ulama. Berlari dari ulama adalah menjauh dari para ulama. Wal fuqaha, dan berlari daripada ahli-ahli fiqh, ahli-ahli agama. Jamaah kaum muslimin, apakah zaman yang hari ini, yang sekarang ini kita hadapi ini adalah termasuk yang Rasul sallallahu alaihi wasallam isyaratkan? Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Kita lihat fenomena-fenomena dan kita jawab dengan hati, dengan kalbu kita, apakah terjadi di zaman ini? Yafiruna minal ulama wal fuqaha, yaitu di mana zaman orang-orang umat, terlebih-lebih adalah manusia muslim beriman, tetapi dia berlari dari ulama, dia menjauh dari para ulama yang tentu ulama itu yang diberikan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ini terjadi, maka faliyatillahumullah, Allah akan memberikan kepadanya bisalasi baliyatin, dengan 3 perkara. Kalau ini terjadi, orang-orang sudah menjauh dari ulama, tidak mau ngaji, tidak mau ta'lim, tidak mendengar nasihat-nasihat guru-gurunya, tidak mendengar nasihat-nasihat guru-guru yang senantiasa mengiringi mursyid kita, guru kita yang mengarahkan, tentu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi kita. Kalau ini terjadi di zaman ini, maka akan terjadi, yaitu fayabtaliyahumullahu bithalatsil baliyatin, 3 perkara yang Allah akan berikan musibah, malapetaka kepada umat tersebut. Kemudian musibah apa yang Allah berikan kepada umat yang menjauh dari para ulama? Ulaha, yang pertama adalah yarfa'ullahu barakah min kasbihim,
Yang pertama adalah musibah yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjauh dari ulama, orang-orang yang sudah tidak mau mengaji, orang yang sudah merasa cukup dan merasa hebat. Maka yang pertama Allah akan angkat kepada dirinya, kepada umat itu adalah keberkahan daripada min kasbihim, dari upaya-upaya usaha-usaha yang dia kerjakan. Berdagang tidak berhasil, berjualan pun tidak, jadi karyawan juga tidak. Kenapa? Karena keberkahan Allah cabut. Yarfa'ullahul barakah. Kalau keberkahan sudah Allah cabut, maka apalah yang ada dalam kebaikan-kebaikan itu. Punya kendaraan, kalau Allah cabut keberkahannya, kendaraan itu tidak akan membawakan manfaat atau manfaat. Oleh karenanya, di zaman ini, mari kita sama-sama ingatkan generasi kita, terlebih adalah generasi anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa kita, maka kita hadirkan kecintaan mereka kepada ulama-ulama kita. Maka kita hadirkan, kita iringi mereka dengan contoh-contoh teladan dari kita, tentu agar mereka mencintai ulama-ulama kita. Kalau tidak, faliyabtahumullah, maka Allah akan memberikan musibah. Malapetaka yang pertama adalah yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan mencabut semua jenis usaha dari keberkahan-keberkahan yang ada di bumi ini. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang sama-sama harap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah apa yang berikutnya yang ketika orang-orang sudah menjauh dari ulama? Watsaniyatu, dan yang kedua adalah yusallatullahu ta'ala alaihim, maka musibah yang akan diberikan kepada umat yang menjauh dari ulama, yang tidak mendengar nasihat-nasihat guru-guru dan ulama. Maka yang kedua adalah yusallatullahu ta'ala alaihim, maka di sekeliling mereka akan dijadikan pemimpin di antara mereka. Pemimpin yang bagaimana? Sultanan zaliman, pemimpin yang zalim di antara mereka. Jemaah kaum muslimin jemaah Jumat yang sama-sama harap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sering kita, kadang-kadang anak-anak kita ajak mereka untuk salim kepada gurunya. Nah, salim kepada guru itu, salim kepada guru pula. Maksudnya apa? Ternyata adalah maksudnya kita mengajarkan kepada mereka untuk duduk, untuk mendengarkan, untuk mau berdiskusi dengan ulama, untuk bertanya kepada ahlinya. Oleh karenanya jangan sampai musibah yang kedua ini menimpa di antara umat ini. Hadirin kaum muslimin jamaah kaum Jumat yang sama-sama harap Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang semakin canggih, teknologi yang semakin luar biasa, oleh karenanya jangan sampai menggerus akidah mereka, jangan sampai luntur keimanan mereka hanya karena sesuatu dunia ini. Oleh karenanya generasi yang hari ini dan yang akan datang tentunya adalah apakah generasi yang Rasulullah SAW isyaratkan ini, sayati zamanun ini, maka tentulah kita jawabannya adalah dari qalbu kita, jujur dengan hati kita. Kalau terjadi di zaman ini, maka segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, berikutnya adalah musibah yang ketiga adalah ketika orang-orang umat zaman ini sudah menjauh dari para ulama, maka yang ketiga adalah watsalitsatu yakhrujuna minad dunya, maka Allah akan mengeluarkan orang-orang yang menjauh dari ulama bighairi iman, maka Allah akan wafatkan ia dalam keadaan wafat tanpa membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa membawa amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini musibah terbesar yang tentunya yang kita takutkan. Jamaah Jumat yang sama-sama harap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yakhrujuna minad dunya, kita sama-sama ingin keluar dari alam dunia ini dengan keimanan, dengan wa amitsna ala dinil Islam, penghujung kita agar kita senantiasa keislaman kita bawa. Amitsna ala dinil Islam, ke penghujung kita sama-sama ingin bi husnil khatimah. Kita ingin sama-sama mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan amal-amal soleh terbaik kita. Oleh karenanya jamaah kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ingatkan generasi kita, tetangga kita, bahkan mungkin kita sendiri. Kalaulah itu terjadi pada diri kita, yuk sama-sama kita kembali bahwa tidak mungkin kita bisa mengenal Allah. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Tidak mungkin kalau bukan karena guru, tidak akan pernah mengenal Tuhanku. Kalau bukan karena seorang mu'alim, kita tidak akan pernah mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita muliakan guru-guru kita. Terlebih di sekolah-sekolah Al-Hasra ini, Masya Allah, anak-anak kita semua
Yuk sama-sama kita muliakan guru-guru kita, guru-guru rohani kita, guru-guru yang mengarahkan kita menjadi cerdas, guru-guru yang membimbing kita menjadi mengetahui bagaimana halal dan haramnya. Maka ini adalah bagian daripada generasi-generasi yang tentunya jangan sampai generasi ini mereka menjauh dari ulama, mereka berlari dari ulama, bahkan yang tentunya adalah kita harapkan mereka akan mencintai guru-gurunya, mereka mencintai ulama-ulama kita, mereka memuliakan baik guru yang ada di dekatnya, baik berada di lingkungan sekolahnya ataupun berada di lingkungan rumahnya. Mudah-mudahan kesimpulannya adalah generasi-generasi ini mudah-mudahan menjadi generasi-generasi yang mencintai guru-gurunya. Meskipun dahulu kala kita pernah diajarkan oleh guru TK kita, guru SD kita, tidak ada istilah bekas guru, tidak ada istilah bekas atau mantan guru, maka guru adalah guru. Masya Allah, di sini adalah kemuliaan-kemuliaan Allah tampakkan dari mulai SMP-nya, SMK dan seterusnya. Oleh karenanya, jamaah kaum muslimin ananda sekalian, tentunya kita sangat bangga kepada guru-guru kita yang mengarahkan hati kita, yang melangkahkan, yang memberikan kepada kita kontribusi yang baik. Yaitu tentunya adalah amal-amal saleh terbaik kita yang nanti akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal hari ini yang kita lakukan tentu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita, fikiran kita, hati kita tentu tidak seperti yang Rasulullah SAW sabdakan jadi adalah menjauh dari ulama, tetapi kebalikannya. Yuk sama-sama kita mendekat dan duduk bareng bersama ulama-ulama kita agar tidak terjadi malapetaka atau musibah yang Allah berikan kepada umat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.